Pernahkah kamu merasa orang yang paling dekat denganmu ternyata menyimpan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan? Inilah kisah nyata yang sering tersembunyi di balik senyum sebuah keluarga, ketika saudara sendiri ternyata menjadi musuh dalam selimut. Awalnya, hubungan mereka terlihat harmonis, makan bersama, tertawa bersama, saling mendukung. Tapi di balik itu semua, ada rasa iri yang perlahan berubah menjadi racun. Satu demi satu rahasia terbongkar. Bisikan kebencian, pengkhianatan, bahkan keinginan untuk menjatuhkan darah daging sendiri. Bayangkan bagaimana rasanya ketika orang yang seharusnya melindungi kita justru menikam kita dari belakang. Apakah ini masih bisa disebut keluarga atau hanya sekumpulan orang yang terikat darah tanpa kasih sayang? Pada akhirnya, siapa sebenarnya yang bisa dipercaya? Saudara, atau justru orang asing? Kisah ini akan membuatmu bertanya-tanya, apakah di balik keluargamu sendiri ada musuh tersembunyi yang sedang menunggu waktu untuk menyerang? Malam itu, sebuah percakapan singkat di ruang tamu mengubah segalanya. Suara lembut berubah menjadi tajam, seakan pisau yang menusuk hati. Sang kakak, dengan mata penuh amarah, menuduh adiknya merebut sesuatu yang selama ini ia anggap miliknya. Adik hanya terdiam, menahan air mata, tidak percaya bahwa tuduhan itu keluar dari mulut orang yang ia cintai. Kata-kata kasar mulai terucap, membuat suasana rumah yang dulu hangat menjadi medan peperangan tanpa akhir. Diam-diam, sang kakak menyusun rencana, bukan untuk berdamai, melainkan untuk menghancurkan perlahan. Ia mulai menyebarkan fitnah, cerita-cerita kelam yang tidak pernah terjadi, membuat orang tua meragukan adiknya sendiri. Setiap kali ada masalah kecil, jari telunjuk selalu diarahkan pada adik, seakan ia adalah sumber segala kesialan. Hati orang tua pun goyah, tak lagi yakin siapa yang sebenarnya berkata jujur. Adik mencoba bertahan, namun luka batin yang ditorehkan saudara sendiri terasa jauh lebih sakit daripada 1000 kata dari orang asing. Malam demi malam, ia menangis dalam diam, bertanya pada Tuhan, mengapa darah dagingku sendiri menjadi pengkhianatku? Hari berganti, dan fitnah itu berkembang menjadi dendam. Sang kakak mulai merencanakan sesuatu yang lebih kejam, bukan hanya menghancurkan nama baik, tetapi juga masa depan. Ia memanipulasi kepercayaan keluarga, membuat adik terlihat seakan tidak berguna. Bahkan, ia berhasil membuat tetangga percaya bahwa adiknya adalah orang yang jahat. Pandangan sinis mulai datang dari luar rumah, dan adik pun merasa terasing di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya sendiri. Satu persatu teman menjauh, percaya pada kebohongan yang telah disusun dengan rapi. Sang adik semakin terjebak dalam lingkaran kesepian yang ia tidak pernah ciptakan. Ia mulai merasa mungkin lebih mudah pergi daripada terus berjuang. Tapi di dalam hatinya, masih ada harapan kecil bahwa kebenaran suatu hari akan terungkap. Harapan itu adalah satu-satunya cahaya yang tersisa di tengah kegelapan pengkhianatan. Namun, kakak tidak berhenti di situ. Ia mulai mengincar warisan, sesuatu yang belum menjadi milik siapapun. Dengan lihai, ia menanamkan racun ke dalam pikiran orang tua, bahwa adik tidak layak menerima apapun. Kata-katanya manis, penuh logika, seakan ia hanya ingin melindungi keluarga. Padahal, di balik senyum palsu itu, tersimpan ambisi yang mengerikan. Adik, yang mulai sadar akan permainan ini, mencoba bicara. Tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar seperti kebohongan, karena semua sudah diracuni lebih dulu. Kau selalu membuat masalah, kata sang kakak, dengan nada penuh kemenangan. Orang tua hanya terdiam, tak mampu lagi membedakan mana kebenaran dan mana dusta. Hati sang adik pun hancur, menyadari bahwa keluarganya sendiri lebih percaya pada kebohongan daripada pada dirinya. Dan pada titik itulah, ia mulai menyadari, musuh terbesar dalam hidupnya bukanlah orang asing di luar sana, tetapi seseorang yang berbagi darah dan nama keluarga yang sama. Setelah malam penuh pertengkaran, rumah itu tak pernah lagi terasa sama.
Dinding-dinding seakan menyimpan gema kebencian yang tidak bisa hilang. Senyum ibu berubah kaku, seolah dipaksa. Ayah pun lebih sering diam, tatapannya kosong, tidak lagi hangat seperti dulu. Adik mulai menyadari, ia bukan hanya melawan kakaknya, tetapi juga melawan rasa percaya seluruh keluarga. Ia mencoba menulis diari, menuangkan perasaannya dalam kata-kata, berharap bisa menemukan sedikit kelegaan. Tapi setiap kata yang tertulis hanya membuatnya semakin sadar betapa dalamnya pengkhianatan yang ia alami. Di sekolah, kabar miring yang disebarkan kakak mulai terdengar. Teman-teman berbisik di belakangnya. Ia merasa seakan semua mata melihatnya sebagai penjahat, padahal ia tidak pernah melakukan kesalahan itu. Bahkan guru pun mulai memperlakukannya dengan dingin, terpengaruh cerita yang tersebar di luar rumah. Tekanan itu semakin menghancurkan, membuatnya merasa terperangkap tanpa jalan keluar. Namun di dalam hatinya, sebuah tekad kecil mulai tumbuh. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Kakak merasa rencananya berhasil, semakin berani. Ia mulai menguasai pembicaraan di rumah. Setiap keputusan kecil selalu melalui dirinya, seakan dialah pemimpin keluarga. Orang tua, tanpa sadar, mulai bergantung padanya, percaya bahwa ia lebih bijak daripada adiknya. Tapi di balik itu, kakak semakin sombong, merasa dunia sudah ada dalam genggamannya. Adik hanya bisa melihat dari kejauhan, menahan rasa sakit yang terus bertambah. Malam-malam panjang ia habiskan dengan doa, meminta kekuatan untuk bertahan. Dalam doa itu, ia memohon agar suatu hari, kebenaran akan muncul tanpa ia harus menghancurkan keluarganya sendiri. Namun semakin lama, doa-doanya terasa hampa, karena keadaan justru semakin buruk. Kakak mulai melibatkan orang luar, teman-teman dekatnya, untuk memperkuat kebohongan yang ia bangun. Mereka ikut menyebarkan cerita, membuat adik terlihat semakin bersalah. Satu hari, sebuah kejadian mengguncang rumah itu. Barang berharga milik keluarga tiba-tiba hilang. Tanpa bukti, jari telunjuk langsung mengarah pada adik. Kakak, dengan wajah penuh kepura-puraan, berkata, "Aku sudah lama curiga dia." Adik terdiam, air matanya jatuh, karena sekali lagi ia dijadikan kambing hitam. Orang tua, meski ragu, lebih memilih percaya pada kakak. Hati adik hancur berkeping-keping, merasa dirinya tak lagi dianggap bagian dari keluarga. Ia berusaha menjelaskan, tapi setiap kata yang keluar hanya terdengar seperti alasan kosong. Kakak tersenyum tipis, puas dengan kemenangan yang ia ciptakan sendiri. Sejak itu, jarak antara adik dan keluarganya semakin lebar. Ia mulai merasa bukan anak, bukan saudara, bahkan bukan bagian dari rumah itu. Hari-hari berikutnya, ia mengurung diri di kamar. Hanya keluar ketika benar-benar perlu. Dinding kamarnya menjadi saksi bisu jeritan hatinya yang tidak pernah terdengar oleh siapapun. Kadang ia menatap foto keluarga lama, bertanya-tanya kemana perginya kebahagiaan masa kecil mereka. Apakah semua itu hanya ilusi? Atau memang kebencian selalu ada, hanya menunggu waktu untuk muncul? Kakak, di sisi lain, semakin larut dalam perannya sebagai pahlawan palsu. Ia tampil seolah-olah sebagai anak yang berbakti, padahal hatinya penuh ambisi. Orang tua tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang dipermainkan oleh darah daging mereka sendiri. Adik mulai menulis surat panjang, bukan untuk dikirim, tapi sebagai cara terakhir untuk menjaga kewarasannya. Ia tampil seolah-olah sebagai anak yang berbakti, padahal hatinya penuh ambisi. Orang tua tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang dipermainkan oleh darah daging mereka sendiri. Adik mulai menulis surat panjang, bukan untuk dikirim, tapi sebagai cara terakhir untuk menjaga kewarasannya. Surat itu berisi kebenaran, air mata, dan rasa sakit yang ia pendam. Suatu hari, tulisnya, seseorang akan membaca ini, dan tahu siapa sebenarnya musuh dalam keluarga ini. Tapi semakin lama, kebencian kakak tidak lagi cukup hanya menjatuhkan nama baik.
Ia ingin memastikan adik benar-benar tersingkir dari kehidupan mereka. Ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih gelap, membuat adik pergi dari rumah. Dengan licik, ia menyusun situasi yang memaksa adik untuk mengambil keputusan sulit. Setiap hari, ia membuat adik merasa semakin tidak diinginkan. Ia merendahkan, mempermalukan, bahkan mengancam dengan kata-kata halus yang menusuk dalam. Orang tua yang semakin buta oleh manipulasi hanya melihat adik sebagai beban. Hingga suatu malam, adik benar-benar mulai berpikir untuk meninggalkan rumah itu selamanya. Ia berdiri di depan pintu, membawa tas kecil, menatap keluar dengan air mata berlinang. Di dalam hati, sebuah pertanyaan terus bergema. Apakah pergi adalah jalan keluar, atau justru awal dari penderitaan yang lebih besar? Malam itu, langkah adik terhenti di depan pintu rumah. Angin malam berhembus, seakan berbisik agar ia pergi. Tapi hatinya ragu, pergi berarti meninggalkan segalanya. Tetap tinggal berarti terus disakiti. Ia kembali ke kamar, meletakkan tas, dan menangis sampai tertidur. Di mimpinya, ia melihat keluarganya tertawa bersama tanpa dirinya. Senyum mereka begitu nyata, tapi dirinya hanyalah bayangan. Saat terbangun, mata bengkak dan hati semakin hancur. Namun, entah bagaimana, sebuah keberanian kecil muncul. Ia tidak ingin kalah. Hari berikutnya, ia mulai mengamati kakak dengan lebih cermat. Setiap kebohongan, setiap gerakan licik, ia rekam dalam ingatannya. Ia tahu, suatu hari semua itu akan menjadi bukti. Ia mulai belajar diam, menyimpan kekuatan, menunggu waktu yang tepat. Kakak merasa semakin berkuasa. Ia tidak tahu bahwa adik sedang mengawasinya. Ia berani berbicara dengan nada merendahkan bahkan di depan orang luar. Ia menggunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan bahwa adik hanyalah beban keluarga. Tapi dalam diam, adik mulai menyiapkan strategi. Ia sadar bahwa melawan secara langsung hanya akan membuatnya kalah. Jadi ia memilih cara lain, menunggu celah yang kakak sendiri ciptakan. Hari demi hari, ia menguatkan dirinya, meski rasa sakit tidak pernah berkurang. Dalam kesendirian, ia mulai mengenal siapa dirinya sebenarnya. Ia menyadari, mungkin penderitaan ini sedang membentuk kekuatan yang lebih besar di dalam dirinya. Dan keyakinan itu membuatnya bertahan. Hingga suatu hari, kakak melakukan kesalahan besar. Dalam rasa percaya diri yang berlebihan, ia mulai terjebak dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Ceritanya mulai bertentangan, membuat beberapa orang di luar keluarga mulai curiga. Adik melihat celah itu, tapi ia tetap diam. Ia tahu, semakin kakak berbicara, semakin jelas kebohongannya. Orang tua mulai merasa ada yang aneh, meski masih terlalu buta untuk benar-benar melihat. Adik merasakan sedikit kelegaan, walau jalannya masih panjang. Kakak merasa terpojok, menjadi lebih kasar. Ia mulai kehilangan kesabaran, tidak lagi sehalus dulu dalam menyembunyikan kebenciannya. Dan justru itu yang perlahan membuka mata orang lain. Satu malam, ketika semua sedang makan, kakak kehilangan kendali. Ia melontarkan kata-kata penuh kebencian yang tak bisa lagi ditarik kembali. Keheningan panjang menyelimuti meja makan. Untuk pertama kalinya, orang tua menatap kakak dengan tatapan berbeda, tatapan curiga. Adik hanya menunduk, menahan senyum getir, karena akhirnya kebenaran mulai retak keluar. Namun ia tahu, pertarungan belum selesai. Kakak masih punya kekuatan besar, dan ia pasti akan melawan dengan cara lebih berbahaya. Malam itu, kakak menghampiri kamar adik dengan tatapan penuh ancaman. Kalau kau berani membuka mulut, kau akan menyesal, bisiknya dingin. Adik terdiam, tapi dalam hatinya ia tahu, ia tidak akan takut lagi. Esoknya, adik mulai menulis lagi, kali ini bukan hanya curahan hati. Ia menuliskan setiap kejadian, lengkap dengan detail dan tanggalnya. Ia tahu, suatu hari tulisan itu akan menjadi senjata. Ia mulai menyimpan bukti kecil, kata-kata, tindakan,
bahkan ekspresi kakaknya. Sementara itu, kakak semakin gelisah, merasa posisinya mulai goyah. Ia semakin sering marah, semakin sering kehilangan kendali. Orang tua, meski belum sepenuhnya sadar, mulai melihat ketidakstabilan dalam diri anak sulung mereka. Adik tetap bersabar, menunggu momen di mana semua topeng akan runtuh. Tapi jauh di dalam hatinya, ia juga merasa takut. Karena ia tahu, sebelum kebenaran terungkap, kakak mungkin akan melakukan sesuatu yang jauh lebih kejam. Hari-hari berikutnya terasa semakin tegang. Rumah itu tidak lagi menjadi tempat aman, melainkan ladang perang yang tak terlihat. Kakak mulai menyadari bahwa tatapan orang tua tidak lagi sama seperti dulu. Ada keraguan, ada tanya. Rasa curiga itu membuatnya semakin panik, semakin keras dalam mencari cara untuk mempertahankan citranya. Ia mulai berlebihan dalam bersikap manis, seolah-olah ingin menutupi sisi gelapnya yang mulai terlihat. Namun adik tahu, semakin besar kepura-puraan, semakin mudah topeng itu retak. Setiap malam, adik berdoa, berharap Tuhan memberinya kesempatan untuk menunjukkan kebenaran. Ia juga mulai mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk. Karena ia yakin, kakaknya tidak akan tinggal diam jika rahasianya terancam terbongkar. Ketegangan itu terus menumpuk, bagaikan bara api yang siap meledak kapan saja. Hingga akhirnya, sebuah kejadian tak terduga menjadi titik awal kehancuran. Suatu sore, ayah menemukan sesuatu di kamar kakak, dokumen palsu yang digunakan untuk menjebak adik. Kertas itu jelas membuktikan bahwa semua tuduhan selama ini hanyalah fitnah. Ayah terdiam lama, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mulai menyadari, anak sulung yang selalu ia banggakan ternyata adalah dalang dari semua kehancuran. Malam itu, ayah memutuskan untuk diam dulu, menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Tapi kakak sadar sesuatu telah terjadi. Ia merasa diawasi. Rasa curiga itu membuatnya semakin berbahaya. Ia mendekati adik di halaman belakang, matanya tajam, penuh kebencian. "Kau yang membuat semua ini berantakan," teriaknya lirih, tapi penuh ancaman. Adik menatap balik, untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. "Aku tidak perlu membuat apa-apa," jawab adik. "Kebenaran akan menghancurkanmu sendiri." Kata-kata itu membuat kakak semakin marah. Malam itu, suara pecahan kaca terdengar dari kamar kakak. Ia menghancurkan benda-benda, melampiaskan amarah yang tak terbendung. Orang tua terbangun, melihat sisi anak mereka yang selama ini tersembunyi. Ibu menangis, tak percaya bahwa darah dagingnya bisa berubah begitu mengerikan. Ayah akhirnya bicara, menunjukkan dokumen palsu yang ia temukan. Suasana rumah berubah mencekam. Semua rahasia yang selama ini disembunyikan kakak akhirnya keluar ke permukaan. Kakak membela diri, berkata itu hanyalah kesalahpahaman. Tapi kata-katanya goyah, matanya tak lagi bisa berbohong. Adik hanya berdiri di pojok, air matanya jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya kebenaran mulai terlihat. Pertengkaran besar pun pecah. Suara teriakan memenuhi rumah, membuat malam itu terasa seperti mimpi buruk. Kakak menuduh semua orang berkhianat padanya. Ia merasa semua yang ia lakukan adalah demi keluarga, padahal itu hanya pembenaran untuk ambisinya sendiri. Ibu memohon, meminta kedua anaknya berhenti bertikai. Tapi api kebencian sudah terlalu besar, tak lagi bisa dipadamkan dengan kata-kata. Kakak mendekati adik dengan wajah penuh amarah. Tangannya terangkat, seolah siap melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Ayah menahan, mencegah tragedi yang lebih besar. Namun dalam hati, semua orang tahu, luka yang ditinggalkan tidak akan pernah sembuh. Malam itu menjadi saksi, ketika sebuah keluarga benar-benar hancur oleh kebencian dari dalam. Setelah kejadian itu, rumah menjadi senyap. Tidak ada lagi percakapan hangat, hanya dingin yang menusuk. Kakak dikurung di kamar, diawasi ketat agar tidak melakukan hal berbahaya lagi. Adik duduk sendirian di teras, menatap langit malam. Ia bertanya pada dirinya sendiri,
Apakah semua ini layak diperjuangkan? Atau seharusnya ia pergi jauh, membiarkan keluarganya tenggelam dalam kebohongan yang mereka pilih percaya? Tapi di balik semua luka, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Kebenaran akhirnya mulai terungkap. Ia tahu, meski perlahan, waktu akan menunjukkan siapa sebenarnya musuh dalam keluarga itu. Dan ketika saat itu tiba, tidak akan ada lagi tempat bagi kebohongan untuk bersembunyi. Malam berakhir, tapi cerita keluarga itu baru saja mencapai puncaknya. Karena esok hari, semua orang akan dipaksa memilih. Apakah mereka berdiri bersama kebenaran, atau tenggelam selamanya dalam kebohongan? Fajar baru saja menyingsing ketika ketegangan itu mencapai puncaknya. Rumah yang semalam penuh teriakan kini sepi, tetapi sepi yang menakutkan. Adik duduk di ruang tamu, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tahu, hari ini sesuatu akan berakhir, entah dengan keadilan atau kehancuran. Kakak keluar dari kamarnya, rambut berantakan, mata merah menyala seperti api. Senyumnya tipis, tapi senyum itu bukan lagi senyum manusia biasa, melainkan topeng dari jiwa yang hancur. Kalian semua ingin melawanku, suaranya dingin, menusuk. Baiklah, aku tidak akan pergi tanpa perlawanan. Ayah berdiri, menatap anak sulungnya dengan campuran kecewa dan marah. Semua ini sudah cukup. Kebenaran sudah jelas, berhentilah sebelum kau kehilangan segalanya. Tapi kata-kata itu hanya membuat kakak semakin terbakar. Ia berjalan mendekati adik, jaraknya semakin sempit. Aura kebencian begitu terasa. Adik menatap balik, tubuhnya gemetar, tapi suaranya tegas. Aku tidak takut lagi. Jika kau ingin menghancurkan seseorang, itu bukan aku, tapi dirimu sendiri. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Kakak berhenti sejenak. Wajahnya berubah, seperti seseorang yang melihat cermin dan membenci bayangannya sendiri. Kau selalu jadi duri dalam hidupku, teriaknya. Ia meraih sebuah vas kaca di meja, mengangkatnya tinggi. Ibu berteriak histeris, mencoba menghentikannya, tapi semuanya terlalu cepat. Pada detik itu, ayah melangkah maju, berdiri di antara mereka. Vas itu jatuh, pecah berkeping-keping di lantai. Suara retakannya menggema di seluruh rumah. Semua terdiam. Hanya suara napas berat yang terdengar. Ayah menatap anak sulungnya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan seorang ayah yang kehilangan harapan. Kau bukan lagi anak yang kukenal, katanya lirih. Kakak terhuyung, tatapannya kosong, seakan dunia di sekitarnya runtuh. Adik hanya bisa menatap, hatinya campur aduk antara lega dan sedih. Kakak jatuh berlutut, tangannya gemetar, wajahnya penuh air mata yang selama ini ia sembunyikan. Aku hanya ingin diakui, bisiknya, suaranya pecah. Untuk pertama kalinya, semua kebencian itu berubah menjadi pengakuan yang telat datang. Ibu mendekat, air matanya mengalir deras. Mengapa harus seperti ini? Mengapa harus saling menyakiti? Tapi tidak ada jawaban. Hanya tangisan dan sesal yang menggantung di udara. Adik berdiri, menatap seluruh keluarganya, lalu berkata dengan suara bergetar. Keluarga seharusnya menjadi tempat kita berlindung. Tapi jika keluarga berubah menjadi musuh, apa arti semua ini? Kata-kata itu menghantam semua orang di ruangan itu. Ayah menutup wajahnya dengan tangan, tak sanggup lagi berkata apa-apa. Kakak hanya menangis, tubuhnya bergetar, seakan semua kebencian yang ia pelihara bertahun-tahun akhirnya meledak menjadi penyesalan. Malam panjang itu berakhir dengan keheningan yang mengerikan. Tapi keheningan itu bukanlah damai, melainkan luka yang tidak akan pernah sembuh. Hari-hari setelahnya, rumah itu tidak lagi sama. Orang tua hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah, bertanya-tanya bagaimana mereka gagal melihat semua ini lebih awal. Kakak menjauh, membawa serta beban penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Adik, meski kebenaran akhirnya terbukti, tidak merasa menang. Karena dalam pertarungan ini,
Semua orang sebenarnya kalah. Foto keluarga yang dulu tergantung di dinding kini tampak asing. Senyum di dalamnya hanyalah kenangan pahit. Setiap sudut rumah menyimpan gema pertengkaran, seakan dinding pun masih berbisik tentang pengkhianatan. Tidak ada pelukan, tidak ada tawa, hanya jarak yang semakin melebar. Adik sering duduk sendiri, menatap langit, bertanya apakah suatu hari luka ini bisa sembuh. Tapi hatinya tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dipulihkan. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, sebuah kesadaran pahit tumbuh. Musuh terbesar dalam hidupnya bukanlah orang asing, melainkan darah dagingnya sendiri. Kisah itu berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kehancuran yang mengajarkan satu hal, bahwa cinta tanpa kepercayaan hanyalah ilusi, dan keluarga tanpa kasih sayang hanyalah penjara. Dan di balik semua itu, tersisa satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah keluarga mereka benar-benar mati malam itu, meski tubuh mereka masih hidup?